Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi tentunya sobat. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel saya yang tentunya membahas tentang mancing, dan tentunya juga sesuai dengan pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan ya sobat. Jadi saya tidak mengada-ngada di sini. Di sini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara kerja dari botol-botol belanak ini yang ada di samping saya. Ini setiap botol punya settingannya tersendiri buat musimnya gitu ya. Artinya jika kondisi air bagaimana, kondisi air tenang, kondisi air bergelombang, atau kondisi air sangat butek gitu atau sangat keruh, ini fungsi-fungsinya masing-masing beda-beda ya. Oke, saya jelaskan. Jadi ada 3 tahap di dalam botol belanak: atas, tengah, dan juga dasaran. Di sini saya akan kupas tuntas semuanya. Bagaimana sih caranya untuk di bagian atas settingannya, bagian tengah, dan juga bagian dasaran. Untuk ikan apa aja? Tentunya khusus untuk ikan belanak ya kawan ya, tidak bisa untuk ikan yang lain. Oke, di sini saya mulai dari bagian yang atas dulu ya. Nah, di sini botolnya besar, beda dengan yang lain ya kawan ya. Sini beda dengan yang lain karena di sini saya khusus untuk yang babon ya, yang besarnya. Nah, di sini saya menggunakan 3 batu, yang kanan kirinya sedang, yang tengahnya besar. Di sini ada fungsinya, bukan hanya untuk sebagai pemberat, tapi juga di sini untuk keseimbangannya, untuk keseimbangan agar botol tidak bergoyang di saat arus kencang ya. Nah, ini untuk atas. Nah, untuk lubang, di sini kadang banyak salah paham ya kawan ya. Lubang itu untuk keluarnya tepung katanya. Sebenarnya bukan kawan. Fungsi dari lubang ini agar menarik di saat dapat ikan tidak berat kawan, agar air bisa keluar dari sini. Nah, terus kenapa ini di atas kok berbeda dengan yang lain? Yang lain biasanya atau di bawah. Kalau menurut saya di bawah itu ikan lebih kumpulnya nanti di sini di bawah sebelum lewat sini. Jadi kumpul di sini, keluar malah habis dulu. Kemungkinannya sangat tipis. Kok bisa katanya? Mancing belanak umpannya sama tapi hasilnya berbeda. Di sini yang membedakannya. Ada di rakitan botolnya, di settingan botolnya. Kalau misalnya bolongannya ada di sini, ikan pada ngumpulnya di sini. Itu yang saya perhatikan, pengalaman saya sobat ya. Jadi kalau botolnya niat bolongannya di atas, lubangnya itu otomatis keluarnya dari sini, satu jalur, satu arah. Nah, kenapa saya membuatnya seperti ini di saat di dalam airnya seperti ini posisinya? Karena kalau begini susah masuk ikan, kecuali airnya begitu tenang, jernih, ikan baru masuk dengan posisi datar seperti ini di air. Tapi saya di sini membuatnya seperti ini posisinya. Apa sih fungsi dari gabus yang ada di sini? Kalau saya bilang ini tali timbanya ya, tali utama. Saya pasang gabus di sini agar tidak menghalangi mulut lubang botol, agar ikan tidak terhalangi. Kalau misalnya seperti ini sudah pasti terhalangi kalau tidak ada gabusnya. Nah, di sini pakai gabus, jadi ntar seperti ini cara kerjanya. Seperti ini ke atas, jadi mulut botol untuk masuknya ikan tidak terhalangi oleh senar. Karena belanak itu ikan yang sensitif kawan. Jadi kalau misalnya mancingnya dekat, jarak 1 atau 2 meter di depan, usahakan jangan berdiri kawan. Usahakan jangan berdiri karena ada pergerakan sedikit, belanak itu langsung lari. Itu pengalaman saya kawan ya. Karena saya sering mancingnya di muara atau di kali-kali yang airnya payau. Jadi benar-benar berhadapan langsung dengan airnya. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, tidak seperti di muara gitu ya. Kalau muara kan laut, hampir laut lepas ya. Jadi jaraknya juga bisa jauh, jadi bisa bebas berdiri. Tapi saya sarankan kalau untuk yang 1 atau 2 meter di depan, usahakan jangan berdiri setelah melempar botol, usahakan nongkrong atau duduk. Oke kawan, ini yang paling yang atas ya. Untuk bagian atas kita simpan. Kita untuk versi tengah-tengah ya.
Nah, ini versi tengah-tengah kawan. Ini versi tengah bisa, untuk versi dasaran bisa. Saya buatnya jadi multi ya kawan ya. Jadi multi. Banyak orang yang bilang, kok bang, gabusnya mirip kuburan ya katanya. Memang saya settingnya seperti ini kawan. Memang saya settingnya seperti ini. Tidak apa-apa lah orang berkata mau mirip kuburan kayak mau mirip mall kayak, yang penting saya pulang bawa ikan. Kalau saya sih begitu kawan ya. Kenapa saya kasih yang tengah? Adanya yang besar adanya di tengah maksud saya, yang kecil ada di belakang. Jadi posisi di air seperti ini kawan. Ini air misalnya ya. Ini air. Nah posisi ini adanya di sini kawan. Nah ini posisinya di dalam air di tengah. Ini dipakai saya biasanya kalau airnya butek atau ikan tidak mau makan, umpan udah sebagus apapun tidak mau makan. Nah saya carinya pakai cara seperti ini. Cara di pertengahan air atau tenggelam. Nah untuk tenggelam tinggal dikurangi saja ininya gabusnya. Tapi tetap harus pakai gabus ya kawan ya, harus tetap pakai gabus. Kalau tidak pakai gabus hanya pemberat saja nantinya gitu. Jika ada arus bawah, nanti botol berputar tidak karuan ya, sehingga nanti di benang utama ini melintir. Tetap pakai ini, tapi gabusnya disesuaikan dengan pemberatnya. Jika lebih apa ya namanya ya, beban pemberat atau gabus lebih besar daripada ininya, lebih besar daripada pemberatnya, maka nanti ini narik gitu. Itu tidak efektif juga. Jadi disesuaikan saja ya sobat ya. Kalau saya mengukurnya menggunakan akuarium, jadi saya setting botol itu tidak asal setting. Saya coba di akuarium terlebih dahulu, posisinya seperti apa, kondisi air seperti apa, saya mau bikin seperti apa, seperti itu ya. Kalau sobat tidak ada akuarium, bisa coba pakai bak yang besar untuk biasa buat nyuci baju ya, bisa pakai itu. Cuma lebih efektif memang pakai akuarium yang besar. Karena saya pakai ukuran yang 90, jadi betul-betul terlihat jelas ya bagaimana cara kerja botolnya. Nah, kenapa yang ini tidak saya beri lubang? Karena saya mau satu arah. Jadi ikan itu fokus mencium dari satu lubang saja. Karena untuk dasaran ya. Kalau saya kasih lubang, itu nanti umpannya bisa kemana-mana, tidak fokus pada satu lubang tujuan ya. Oke, ini yang tengah atau dasarannya. Kenapa di sini saya banyak memakai botol? Pasti pada bertanya-tanya. Kalau saya mancing itu tidak cukup bawa 1 atau 2 botol, tapi sini saya bawa 7 atau 8 botol, biasanya saya bawa seperti itu. Saya menyesuaikan tempat, kondisi air, dan juga makannya ikan seperti apa gitu loh. Apakah yang muncul itu kira-kira kecil ataukah ada yang besarnya, ada yang babonnya. Nah, lebih baik saya bawa semua settingan ini. Jadi saya bisa satu persatu saya coba di situ. Sudah pasti ada hasilnya, tidak pernah zong. Alhamdulillah tidak pernah zong. Dan juga satu hal yang menarik dari belanak itu adalah ikan yang paling sensitif. Jadi setelah pulang mancing, otomatis ini botol kan bekas aroma tepung, pasti ada aja yang menempel. Nah di sini sobat harus menyucinya dengan benar-benar bersih sampai tidak ada bekas terigu yang nempel di dalam botolnya ya kawan. Karena jika kelamaan nempel di dalam botol, udah otomatis pasti baunya juga kurang sedap ya, yang menimbulkan ikan tidak mau makan. Jadi jangan salahkan umpan atau jangan salahkan settingan, tapi salahkan juga diri sendiri kalau buat saya. Kenapa ikan tidak mau makan padahal semua sudah dipersiapkan, betul-betul sudah dipersiapkan, tapi kenapa tidak mau makan? Karena jika dilihat dari botolnya itu beraromanya tidak sedap. Kita pun sebagai manusia yang mencium aromanya kurang nikmat menurut saya, kurang gimana ya, kurang enak lah untuk diciumnya gitu ya, apalagi ikan gitu sensitif. Mungkin itu saja tips dari saya. Mungkin memang banyak tips dan trik juga di video-video di YouTube, tapi di sini saya membahas, mengupas tuntas pengalaman saya pribadi dari awal mula mancing botol itu sudah ada. Saya sudah melakukannya, berbagai trik sudah saya lakukan. Inilah hasilnya, hasil akhirnya saya menemukan seperti ini. Dari mulai kondisi air tenang,
kondisi air bergelombang, kondisi air butek atau keruh, itu sudah saya alami. Nah, ini hasilnya yang bisa digunakan di segala macam medan. Untuk pertanyaan bisa kirim komentar di video saya ini. Insya Allah akan saya jelaskan. Dan jika mau bersilaturahmi bisa kirim WA langsung ke saya, japri saja, tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa membalasnya dengan secepat karena saya paginya juga kuliah juga. Ada waktu luang kira-kira sore atau malam hari. Oke, sekian dulu dari saya sobat. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi sobat yang suka mancing belanak liar di muara ataupun di kali-kali yang berair payau ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.